Hai bro, ICBM RS-28 Sarmat yaitu ICBM terkini Rusia yang dijuluki Satan II. Dalam dunia persenjataan strategis, sedikit yang mampu menandingi daya hancur dan jangkauan dari rudal balistik antar benua atau ICBM. Ini milik Rusia yang terbaru, yaitu RS-28 Sarmat yang juga dikenal dengan nama julukan yang mengerikan, yaitu Satan II. Rudal ini secara luas disebut sebagai ICBM terkuat di dunia dan menjadi simbol baru kekuatan nuklir Rusia di era geopolitik yang semakin memanas. Bagaimana spesifikasi dari rudal ini? RS-28 Sarmat dirancang untuk menggantikan rudal R-36M2 Voevoda era Soviet dan memiliki sejumlah spesifikasi luar biasa yang menempatkannya di atas semua sistem ICBM lainnya. Jangkauannya yaitu 18.000 km. Cakupan ini memungkinkan rudal ini menjangkau hampir seluruh penjuru dunia dari peluncuran di wilayah Rusia. Kecepatan lebih dari Mach 20, kecepatan hipersonik ini membuatnya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara atau rudal manapun yang ada saat ini. Muatan hulu ledak rudal ini yaitu hingga 15 MIRVs. Setiap MIRV dapat diarahkan ke target yang berbeda, menjadikan satu peluncuran RS-28 mampu menghancurkan banyak kota atau fasilitas strategis sekaligus. Berapa daya ledak per hulu ledaknya? Yaitu 750 kiloton sebagai perbandingan. Bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima hanya sekitar 15 kiloton, menjadikan satu hulu ledak Sarmat sekitar 50 kali lebih kuat. Total daya ledaknya yaitu 10.000 sampai 18.000 kiloton. Ini berarti satu rudal saja dapat membawa buatan nuklir dengan kekuatan penghancur setara ratusan bom di Hiroshima. RS-28 Sarmat bukan hanya sekedar senjata nuklir, ini adalah simbol dominasi strategis dengan kemampuannya yang dapat menghindari sistem pertahanan rudal modern seperti THAAD atau Patriot. Sarmat dirancang untuk menerobos dan menaklukkan sistem pertahanan musuh dengan kecepatannya yang hipersonik serta kemampuan manuver MIRV-nya. Rudal ini sulit dideteksi dan lebih sulit dicegah. Pernyataan militer Rusia menyebutkan bahwa RS-28 dibangun untuk memastikan kemampuan penangkalan nuklir tetap tak tertandingi, terutama dalam konteks persaingan kekuatan besar antara Rusia, Amerika Serikat, dan sekutunya. Pengembangan dari uji coba rudal ini telah memicu kekhawatiran internasional. Siapa yang khawatir? Terutama di tengah meningkatnya tensi global seperti konflik Rusia-Ukraina dan konfrontasi militer di Eropa Timur. Pengamat menyebutkan bahwa RS-28 Sarmat bukan hanya senjata fisik, tetapi juga alat psikologis dan politik untuk menekan lawan serta memperkuat posisi tawar Rusia dalam percaturan global. Terutama ada negara yang sering mencampuri urusan orang lain supaya mereka tidak mendikte, maka kamu perlu punya kekuatan sehingga kalian punya nilai tawar dan tidak menjadi bahan diktean negara lain. Kemunculan RS-28 Sarmat sebagai senjata nuklir strategis tercanggih Rusia telah mengubah perhitungan kekuatan militer global. Negara-negara NATO, khususnya Amerika Serikat, kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan sistem pertahanan rudal mereka. RS-28 tidak hanya bisa menyerang target di benua lain, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghindari lintasan konvensional dan menghindari deteksi radar serta sistem intersepsi. Dengan hulu ledak MIRV yang bisa menyerang banyak target sekaligus, Sarmat dapat digunakan dalam skenario serangan pertama, First Strike Capability, maupun serangan balasan atau Second Strike Capability, menjadikannya sangat fleksibel dalam strategi perang nuklir modern. Rusia secara eksplisit menyebut bahwa RS-28 Sarmat merupakan bagian dari strategi nuklir deterrence, mencegah perang besar melalui ancaman kehancuran total.
Namun banyak analis melihat kehadiran Sarmat sebagai sinyal keras kepada Barat agar tidak terlalu jauh mendorong batasan dalam konflik seperti di Ukraina atau dalam perluasan NATO ke timur. Sarmat juga menjadi bagian dari paket modernisasi nuklir Rusia, di mana Presiden Vladimir Putin menekankan pentingnya sistem ini sebagai penjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Rusia dalam menghadapi tekanan global. Dengan kata lain, jika negaramu lemah, maka siap-siap ikuti skenario yang saya inginkan. Tapi jika negaramu kuat dan punya rudal nuklir seperti RS-28 Sarmat, tentu saja mari kita berdiplomasi. Apa respon rival dan kawan? AS dan NATO memperkuat sistem pertahanan rudal dan mempercepat program senjata hipersonik mereka. Di sisi lain, Cina melihat perkembangan ini sebagai pendorong percepatan program nuklir dan rudal strategis mereka sendiri. RS-28 Sarmat adalah puncak dari teknologi penghancur massal. Keberadaannya menjadi simbol bahwa dunia belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang kehancuran total. Namun di sisi lain, kehadiran senjata seperti ini juga bisa menjadi alat penyeimbang dan pencegah perang terbuka. Yang menjadi tantangan utama bagi dunia adalah bagaimana menjaga stabilitas, menahan provokasi dan menghindari kesalahan perhitungan yang bisa berujung pada konflik nuklir global. Namun seperti yang kita ketahui saat ini, Rusia belum pernah menjatuhkan satu bom nuklir pun di negara manapun. Yang pernah menjatuhkan bom nuklir itu cuma dia, Anda tahu siapa. Sepertinya senjata nuklir Rusia bukan untuk mengancam negara lain, tapi untuk menjadi nilai tawar bagi kedaulatan negaranya dalam menghadapi tekanan negara-negara Barat dan sekutunya seperti Amerika Serikat. Intinya, kehadiran ICBM canggih ini bisa menjadi penyeimbang kekuatan global. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi.